Di zaman modern, kita dapat memesan makanan dan berbelanja secara online hanya dengan handphone saja. Kita juga dapat mengetahui berita dari luar negeri hanya dengan duduk di rumah. Wow, selain itu kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja di berbagai belahan dunia. Itu semua terjadi karena perkembangan teknologi. Teknologi berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Dan pesatnya perkembangan teknologi ini merupakan dampak dari globalisasi. Apakah kalian tahu apa itu globalisasi? Hai Sobat Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bersemangat, dan terus berinovasi. Bagi yang belum subscribe channel ini, mohon dukungannya ya. Klik subscribe dan klik tombol lonceng tentunya, agar kalian selalu mendapat informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Kali ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Yuk kita awali pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini memberikan berkah. Tujuan pembelajarannya, Sobat Setia dapat menemukan contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang kebudayaan, menemukan informasi pada bacaan, dan mengidentifikasi proses menghasilkan energi listrik. Jadi, apakah kalian sudah tahu apa itu globalisasi? Globalisasi berasal dari kata global yang artinya dunia dan isasi yang artinya proses. Jadi, globalisasi artinya proses mendunia yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Di zaman globalisasi, kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja melalui media sosial. Hasil produksi Indonesia juga dapat dikirim ke luar negeri. Nah, selain itu, kita juga dapat mendapat barang-barang impor dari luar negeri. Berikut contoh-contoh produk yang ada di dunia. Nah, di zaman globalisasi ini, kita dapat memperoleh barang dari luar negeri dengan sangat mudah. Contohnya, ada jam tangan dari Swiss, karpet permadani dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil keluaran terbaru dari Jepang, batik dari Indonesia, dan susu dari New Zealand. Wah, asik sekali ya. Dengan adanya globalisasi, berbagai produk dari luar negeri dapat kita temui di Indonesia. Di era globalisasi ini juga, Indonesia mudah mengadakan kerjasama dengan negara lain termasuk dengan ASEAN. Salah satu bentuk kerjasama Indonesia dengan ASEAN adalah dalam bidang sosial budaya. Anak-anak, yuk kita baca teks yang ada di buku siswa kalian yang berjudul Menlu Hillary Clinton Promosikan Angklung ke Dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada. Kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif.
Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Sumber www.kompasiana.com. Nah, sekarang waktunya berdiskusi. Diskusikanlah bersama teman kalian untuk menjawab pertanyaan berdasarkan artikel berita tersebut. Kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya lainnya diantaranya penanggulangan dampak bencana alam, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara ASEAN, melindungi hak-hak dan keadilan penduduk negara ASEAN, dan meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara ASEAN. Loh, kok gelap? Pernahkah kalian berpikir apa yang akan terjadi jika tidak ada listrik? Wah, kita tidak bisa menonton TV, bermain smartphone, dan berbelanja secara online. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang mendukung peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Tapi bagaimana sih cara menghasilkan listrik? Kalian tahu? Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Salah satunya sumber pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Penasaran kan bagaimana cara kerja PLTA? Air dari waduk atau sungai yang ditunjukkan nomor 1 akan masuk melalui pintu nomor 2 yang diatur oleh kartu pengaman yang ditunjukkan nomor 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan yang ditunjukkan nomor 4. Selain itu, air di dalam pipa pesat yang ditunjukkan nomor 5 mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin yang ditunjukkan nomor 7 melalui kartu pengatur tekanan, lihat nomor 6 ya, untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebutlah yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator, lihat nomor 8 ya. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer, lihat nomor 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi yang kita lihat nomor 10. Kok bisa ya air diubah menjadi listrik? Ternyata dengan pesatnya teknologi dan globalisasi, manusia mulai membangun sumber energi. Salah satunya pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik ini memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi energi listrik. Dan tahukah kamu, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Gerakan turbin inilah yang menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga di sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Sekarang perhatikan prinsip kerja pembangkit listrik mikrohidro berikut ini. Nah, di sini aliran air dari sungai akan mengalir dengan kemiringan kurang dari 30 derajat. Di sini adalah 25 derajat ya anak. Gerakan air pada sungai akan menggerakkan kincir air. Dari gerakan kincir air ini, maka dinamo atau turbin pun akan bergerak dan menghasilkan energi listrik. Dari energi listrik yang dihasilkan oleh dinamo akan disalurkan ke perumahan warga. Wow, banyak sekali yang kita pelajari hari ini ya. Kita belajar bagaimana cara menghasilkan listrik. Ternyata banyak daerah-daerah yang belum memiliki listrik. Untuk itu, bersyukurlah jika di rumahmu sudah dialiri arus listrik. Jangan lupa berhematlah dalam menggunakan listrik. Cintai sumber daya alam dan cintai Indonesia. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semangat belajar, terus semangat dan terus jaga kesehatan ya. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ups, ada yang lupa. Bye bye bye.